Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan satu hari lagi bagi kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan memberikan hidup bagi kita. Dia hidup, maka saudara-saudara dan saya punya arti hidup. Haleluya. Katakan, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Katakan sekali lagi, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Katakan, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak tenang karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, haleluya. Sebab dia hidup, saudaraku. Saudara boleh berarti hari ini, boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti hidup, jadi berarti sebab dia dikatakan lagi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau berikan kepada kami satu hari lagi untuk kami boleh memuji dan memuliakan-Mu. Sungguh kami terkagum-kagum oleh karena kasih-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Engkau boleh hidup Tuhan, hingga kami ada pada hari ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah hidup kami Bapa pada hari ini. Setiap kami yang ada di tempat ini yang beribadah bersama-sama saudara-saudara kami di rumah, biarlah Engkau Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, hadir di tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami benar-benar Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini. Urapi kami Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan Yesus mengurapi pita-pita suara kami, sehingga kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang bermain musik, biarlah Tuhan Engkau Bapa menyatukan hati mereka dengan jemarinya, untuk mereka boleh Tuhan bersatu seirama untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan juga Engkau rapi dengan luar biasa, dengan urapan baru yang dari surga, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus akan mendapatkan kelegaan karena Engkau Yesus hidup bagi kami. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, urapi Bapa dengan urapan baru, sehingga kami semuanya boleh satu di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Yesus yang hidup.
Biarlah Tuhan Yesus, nama-Mu yang hidup itu hadir dalam kami, sehingga setiap yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang buta boleh melihat. Haleluya. Yang berbeban berat, bebannya akan diangkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang baik. Engkau mendengarkan setiap doa-doa hamba-hamba-Mu, doa-doa anak-anak-Mu yang menjerit berseru kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu boleh melawat kami semua, sehingga kami Tuhan benar rasakan kehadiran Kristus melawat kami pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan terus memuji dan memuliakan Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami, yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu dihidupkan di dalam hidupku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada setiap napasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Bukan kehendak, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakku. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala
pengorbananmu. Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hanya Kau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan hidup yang baru bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan, yang memulihkan hati kami. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, karena salib-Mu Tuhan aku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu dan salib-Mu Bapa yang menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudaraku katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya punya satu sahabat yang setia. Sahabat saya itu adalah sahabat yang memberikan kehidupan bagi saudara. Dia sanggup menghiburmu, dia sanggup menyembuhkanmu. Siapa namanya? Namanya adalah Yesus. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkanku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur
katakan saudaraku dengan sungguh. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, nama Yesus yang menghibur engkau. Jangan takut dengan pandemi COVID-19. Nama Yesus yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagimu. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, Yesus memberi kuasa bagi saudara untuk menaklukkan musuh. Saudara-saudara, hari ini kita berbangga karena Yesus memberikan kuasanya bagi saudara-saudara dan saya. Hari ini kita menyanyikan lagu, Dia beri kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada dunia bahwasanya Yesus memberikan kuasa bagimu dan bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Katakan lagi, haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan buat Yesus segala raja yang memberikan kuasa bagimu dan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Saatnya bagi kita saudaraku untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari sediakan piring-piring rohanimu. Saudara-saudaraku, bila engkau pada hari ini ada di rumah, engkau ada di mana saja, mari buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yesus yang maha kuasa, dia Bapa El Shaddai. Dia maha kuasa memberikan perlindungan kepada kita. Oleh karena itu jangan takut apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya, katakan tak usah ku takut. Allah
menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Yesus, terima kasih. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memperhatiku. Katakan sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, kami serahkan kepada hamba Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sudah bangkit dari kematian, Engkau mengalahkan kematian musuh yang terakhir. Oleh karena Engkau telah mengalahkan kematian, maka Engkau juga mengalahkan segala tantangan, segala sakit penyakit, kuasa kegelapan dan roh jahat. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami bangkit untuk menang. Bersama dengan Tuhan kami tidak perlu takut lagi terhadap apapun juga, karena Engkau sudah bangkit. Bahkan kami tidak perlu takut juga terhadap corona, COVID-19 yang sedang merajalela melanda dunia, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami, lembutkan hati kami untuk menyambut firman-Mu, mempercayai firman,
melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itulah kehidupan kami, itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita duduk sama-sama saudara-saudara. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bergembira, kita boleh percaya, kita boleh bersuka cita karena Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini diambil dari Lukas pasal ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hati, apa yang telah terjadi? Lalu saya lanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2 saja. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam kubur. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Masuk ke dalam kubur itu ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya di atas kepala tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. The resurrection of Christ. Dia sudah bangkit. Dia bangkit. Lalu malaikat berkata, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, but he was raised as the scripture says."
This is the fault of many people until nowadays. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai hari ini masih banyak orang, banyak golongan yang skeptis dengan kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Golongan pertama, saudara-saudara, bahkan adalah orang Yahudi. Golongan Saduki, mazhab orang Yahudi. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 17. Mereka ini tidak mengakui adanya kebangkitan. Adanya kehidupan di masa yang akan datang. Bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 23 dan Lukas 20 ayat 27. Lebih parah lagi, ini adalah kelompok dari mahkamah agama, imam-imam dan Farisi. Mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit, mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan individu. Mereka memang percaya akan ada kebangkitan, tapi nanti, bukan sekarang, bukan pada saat itu. Karena mereka percaya bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan massal, kebangkitan bersama-sama, bukan kebangkitan individu. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Pilatus supaya ditempatkan prajurit penjaga. Karena kata mereka, nanti bisa saja murid-murid mencurinya, lalu mereka bilang bangkit. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada kelompok yang lain, saudara kita yang beragama Muslim. Al-Quran mereka berkata dalam An-Nisa 157-158 bahwa Yesus tidak benar mati, apalagi bangkit. Tapi mereka berkata, Qurannya berkata bahwa yang mati itu adalah orang lain, bukan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tetapi apa kata firman Tuhan? Apa buktinya? What is the proof of the resurrection of Jesus? Saudara-saudara, ada banyak saksi. Saksi utama, the main witness. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Alkitab berkata kepada kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, pagi-pagi benar, maka Maria Magdalena pergi ke kubur. Untuk apa? Maksudnya untuk mengurapi mayat Yesus. Tetapi ternyata tidak ada mayat dalam kubur itu. Tidak ada Yesus di situ. Lalu kemudian ada dua malaikat yang menyapanya. Ibu, mau cari apa? Mereka bilang Yesus tidak ada di sini. Jesus is not here. He is risen as the scripture say. Tiba-tiba ada suara dari belakangnya dan berkata, Maria. Ketika dia mendengar suara itu, kemudian dia berbalik arah dan melihat. Ternyata Yesus ada di situ sedang berbicara kepadanya. Kemudian Maria berkata, Rabi, dalam bahasa Ibrani yang berarti ya guru. Ketika Maria mau menjamah Yesus, Yesus bilang jangan. Aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Tapi pergilah kepada murid-murid, saudara-saudaraku beritahu bahwa saya sudah bangkit. Saksi utama yang kedua, saudara-saudara, adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, dan Joanna. Mereka bersama-sama mempersiapkan rempah-rempah pada hari Sabat ketika kematian Yesus, dan Minggu pagi mereka pergi ke kuburan dengan maksud untuk mengurapi mayat Yesus. Tetapi mayat tidak ada di sana. Ada dua malaikat yang berkata, mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Why do you look for the living among the dead? Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?
Inilah kesalahan banyak orang sampai hari ini. Walau sudah Kristen, tapi masih sering pergi ke kuburan. Ngapain? Nggak tahu. Apakah mau cari Yesus? Nggak tahu. This is the fault of many people until now. Look for the living among the dead. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi sendiri berkata begini, oh perempuan tidak perlu didengar, perempuan tidak bisa dipercaya, perempuan tidak dapat dijadikan saksi. Itulah orang Yahudi. But let's see next what happened. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukti kedua, ada saksi tambahan. Kalau mereka belum percaya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, lalu mari kita lihat saksi tambahan. Ada Simon Petrus yang setelah diberitahukan bahwa Yesus bangkit, lalu dia pergi ke kubur bersama-sama dengan Yohanes. Lalu mereka melihat Yesus tidak ada di situ. Kenapa Yesus tidak ada di situ? Karena dia sudah bangkit. Ini minggu pagi, saudara-saudara. Yesus tidak ada di situ. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Betul bahwa manusia tidak bisa bangkit dari kematian, bangkit sendiri. Tapi Yesus, dia adalah Tuhan. Maka dia mengalahkan kematian. Terpujilah dia, Tuhan, di atas segala Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kemudian minggu sore, ketika Yesus bangkit dari kematian, ada dua orang murid yang sedang pergi dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Ada yang bilang kurang lebih 12 kilo, tapi ada juga yang bilang kurang lebih 7 kilometer. Mereka berdua sedang berbincang-bincang. Salah satu di antaranya namanya Kleopas, tapi yang lain tidak diberitahu siapa namanya. Mereka berbincang sepanjang jalan. Tapi kemudian tiba-tiba Yesus datang, ikut nimbrung, berbicara dengan mereka berdua. Apa yang sedang kamu perbincangkan? Maka salah seorang dari mereka berdua berkata, woi, hanya engkau lah rupanya orang di Yerusalem yang tidak tahu berita. Padahal berita ini sedang hot. Berita ini sedang disebarkan. Berita ini sedang luar biasa. Apa itu? Yesus orang Nazaret. Yang tadinya kami harapkan melepaskan kami dari penjajahan Romawi. Kemudian disalibkan oleh pemimpin-pemimpin kami. Tapi tiba-tiba teman-teman kami wanita berkata dia sudah bangkit dari kematian. Mereka berjalan terus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tiba di Emmaus. Yesus diajak masuk ke rumah. Dan kemudian mereka makan bersama-sama. Lalu Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Tiba-tiba pikiran mereka terbuka ketika mereka makan roti. Tapi secepat itu juga Yesus pergi. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, lalu keesokan harinya mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada murid-murid apa yang telah mereka lihat, apa yang telah terjadi. Maka Senin pagi 11 murid sedang berada dalam sebuah rumah dan mereka sedang makan. Tiba-tiba Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka semua kaget. Pintu-pintu tertutup. Lalu mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, betapa mata mereka terselubung, tidak mengenal Yesus. Beberapa kali mereka mengira Yesus hantu. Ketika angin ribut sedang bergelora, Yesus datang, mereka mengira Yesus hantu. Saudara-saudara, jangan-jangan hari ini juga ada banyak orang yang tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mempercayai Yesus dengan imannya
Karena apa? Karena corona sedang melanda dunia. COVID-19 sedang melanda dunia. Amerika Serikat yang negara adidaya, maju dalam bidang kesehatan, maju dalam teknologi, maju dalam segala hal. Saudara-saudara, ternyata mereka tidak mampu mengatasi corona. Boleh saja, mungkin saja. Karena apa? Karena mata rohani mereka sudah tidak jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat saksi berikutnya. Kemudian ada 10 murid pada minggu malam itu. Ada 10 murid dalam sebuah rumah yang terkunci. Tiba-tiba Yesus masuk dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu mereka kaget. Tapi Thomas tidak ada di situ. Thomas tidak ada di situ. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, lalu Yesus pergi. Keesokan harinya, hari Senin, mereka sedang berkumpul juga di rumah yang sama. Thomas ada di situ. Tiba-tiba Yesus muncul dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka juga kaget. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, mari masukkan jarimu di telapak tangan saya bekas lubang paku. Dan percayalah, jangan tidak percaya lagi. Kemudian Thomas maju tetapi tidak mencucukkan jarinya di tangan Yesus. Dan berlutut dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, percayalah. Bukan karena kamu melihat, tapi percayalah dengan hatimu, bukan dengan mata kepalamu. Percayalah dengan mata rohani, bukan dengan mata kepalamu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kemudian bukti lainnya, ada 7 murid yang sedang menjalaikan di pantai Tiberias. Yesus datang ke sana dan menyapa mereka. Halo anak-anak, adakah makanan, adakah ikan yang kamu dapat? Lalu mereka bilang tidak ada. Lalu Yesus perintahkan, campakkan jalamu ke sebelah kanan, maka engkau akan dapat ikan. Tiba-tiba terjadilah mujizat. Padahal sudah sepanjang malam mereka cari ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka mentaati kata-kata Yesus, lalu mereka mendapat ikan luar biasa, 153 ekor yang besar-besar, lain dengan yang kecil-kecil. Kemudian mereka menyembah Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kemudian berikutnya Yesus menyempahkan diri kepada Yakobus dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Dan lagi kepada 500 murid sekaligus dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Setidaknya ada 10 kali Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Dan setidaknya saudara-saudara ada 165 orang lebih yang menyaksikan dia hidup dan dia bangkit dari kematian. Kurang apa lagi saudara-saudara? Kalau ada 2 atau 3 saksi katanya, itu sudah sah. Saksi utama, ada 4 orang wanita, 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, dan tambah wanita-wanita yang lain. Nah mungkin masih diperlukan saksi yang lain, maka kita lihat ada bukti tambahan yang lain. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, imam-imam berkata bahwa Yesus tidak benar bangkit, tapi murid-muridnya mengambilnya, memindahkannya ke tempat yang lain. Tapi ada bukti tambahan saudara-saudara, bahwa ketika Yesus mati dikawal oleh tentara-tentara. Kemudian imam-imam minta kepada Pontius Pilatus untuk pengawal kubur. Karena mereka khawatir mayat Yesus akan dicuri. Maka makam itu dijaga oleh sepasukan tentara. Tapi tiba-tiba malaikat turun dari surga, menggulingkan batu itu. Dan sepasukan prajurit yang berjaga-jaga bukan angkat senjata, malah menjadi ketakutan.
pucat seperti mayat. Mereka terjatuh karena Yesus bangkit. Lalu mereka segera melapor ke kota, kepada penguasa. Tapi sebelum mereka bertemu dengan penguasa, mereka bertemu dengan imam-imam. Lalu imam-imam membujuk mereka untuk apa? Membujuk mereka supaya tidak memberitakan yang sebenarnya. Mereka diminta berbohong. Bohong mereka dibayar dengan sejumlah uang. Bohong mereka dibayar dengan uang yang banyak. Mereka disuap untuk berbohong. Saudara-saudara ingat bahwa Judas Iskariot pernah minta uang kepada imam-imam untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Kali ini prajurit tidak minta uang, tapi disogok untuk berbohong. Dan ini menjadi teori konspirasi antara penguasa dengan imam-imam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kepala pasukan pengawal juga menyaksikan penyaliban Yesus. Jadi dia tahu bahwa benar-benar Yesus mati dan dilaporkan juga kepada Pilatus. Bukti tambahan yang berikutnya, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dalam Alkitab telah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya, kurang lebih, bahwa Yesus akan mati dan dia juga akan bangkit. Nubuatan akan kematiannya ada dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12, digenapkan dalam Matius 27 ayat yang ke-50. Sedangkan kebangkitannya itu telah dinubuatkan oleh Daud lebih daripada 600 tahun sebelumnya dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Kemudian Yesaya juga menubuatkan dalam Yesaya 26 ayat 19, digenapkan dalam Lukas pasal 24 ayat 6, ayat 31 dan 34. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya, 600 tahun sebelum kejadian, sudah dinubuatkan akan ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kalau sahabat kita Muslim baru membantahnya 600 tahun kemudian, benar-benar bahwa dia tidak tahu kejadian, karena kejadiannya adalah 600 tahun sebelum. Nah, saudara terkasih Tuhan, bukti tambahan lainnya apa? Lahirnya gereja-gereja, orang-orang yang percaya di mana-mana di seluruh dunia, walau mendapat tantangan yang luar biasa, tapi orang-orang percaya terus-menerus bertambah-tambah. Karena apa? Karena Yesus bangkit mengalahkan kematian. Apakah bukti-bukti ini masih kurang? Saudara-saudara, masih ada bukti lain. Bukti apa? Bukti tambahan lainnya adalah kubur yang kosong. Maria Magdalena pergi pagi-pagi hari Minggu ke kuburan, tidak menjumpai ada mayat di situ. Kubur itu kosong. Mungkinkah ada yang mengambil? Mungkinkah ia dicuri seperti dalilnya Mahkamah Agama Yahudi? Mustahil. Kenapa mustahil? Karena kuburan itu dijaga sepasukan pasukan khusus, penjaga yang ditempatkan oleh Pilatus di situ. Tapi prajurit disogok. Diapain saudara? Siapa yang nyogok? Mahkamah Agama. Wow, betapa ngerinya kalau sampai Mahkamah Agama menyogok prajurit untuk berbohong. Tapi itulah yang terjadi. Sebetulnya mereka tahu bahwa Yesus bangkit, tapi karena mereka disogok, akhirnya mereka berbohong. Prajurit menjadi penyebar hoaks. Penyebar apa? Penyebar hoaks. Padahal seharusnya Mahkamah Agama harus menjadi pemberita kebenaran. Masih adakah bukti yang lain? Saudara dikasih nama Tuhan, ada bukti lainnya. Bahwa para arkeolog sangat yakin bahwa sudah menemukan kubur Yesus yang asli di kota tua Makam Kudus
dekat Yerusalem. Friedrich Hilbert, seorang arkeolog ternama dari National Geographic, ikut dalam pembongkaran makam Yesus yang melibatkan para rohaniawan dari gereja Yunani dan biarawan dari Fransiskan serta gereja Ortodoks Armenian. Ketika mereka menggali bertahun-tahun, lalu mereka menemukan makam Yesus. Tetapi di sana tidak ditemukan bekas tulang-tulang. Di sana tidak ditemukan rambut. Kira-kira saudara tahu berapa lama rambut ini bisa bertahan? Berapa lama rambut bisa bertahan kalau dikubur? Berapa lama? Tulang-tulang bisa busuk, bisa keropos, dimakan ulat-ulat, tapi rambut tidak akan pernah busuk. Betul saudara? Betul? Tahukah saudara bahwa rambut ini tidak akan busuk? Kalau betul Yesus tidak bangkit, maka minimal rambutnya masih ada di situ. Tapi bekas tulang tidak ada, bekas rambut tidak ada. Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin saudara. Amin saudara-saudara. Yesus kita tidak tinggal dalam kubur, tapi dia bangkit dari kematian. Masih kurang saudara-saudara, sejarah juga membuktikan, sejarah juga mencatat bahwa Yesus pernah hidup, Yesus pernah mati, dan Yesus bangkit dari kubur. Sejarawan terbesar Romawi kuno yang bernama Cornelius Tacitus yang hidup antara tahun 55 sampai 120 Masehi. Dia mencatat tentang penyaliban dan kematian Yesus dan penyiksaan ekstrem untuk pengikut-pengikut Yesus pada masa Kaisar Tiberias. Kaisar Nero mengadu orang-orang Kristen dengan singa, membakar orang-orang Kristen dengan singa, bahkan sengaja membakar sebuah kota. Untuk apa? Demi menyelesaikan puisinya dan kemudian mempersalahkan pengikut-pengikut Kristus. Namun pengikut-pengikut Kristus tidak pernah berhenti mengikut Yesus. Lalu satu lagi, Flavius Josephus yang hidup tahun 37, antara 37 sampai 97 Masehi. Ini bukan sejarawan yang berpihak kepada kekristenan, kepada pengikut Kristus. Dia adalah sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Dia mencatat bahwa Yesus adalah orang bijaksana. Perbuatannya baik. Dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain percaya kepada dia dan menjadi muridnya. Flavius mencatat bahwa Pilatus menghukum Yesus orang bijaksana itu, orang baik itu. Namun murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya. Murid-muridnya melaporkan bahwa dia yang mati itu bangkit pada hari ketiga setelah penyalibannya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada bukti utama, ada saksi utama, ada saksi tambahan, ada saksi arkeolog, ada saksi sejarah yang membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dan dia bangkit untuk kita semua. Bangkit untuk kita semua. Maka kita tidak perlu takut lagi. Dialah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat yang setia. Dia penebus, juru selamat kita. Haleluya.
Mari kita berdiri saudara. Kita menyanyikan satu lagu. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itulah Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa di atas segala kuasa. Dia Tuhan mengalahkan kematian. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk Kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan sukacita. Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau mati untuk kami, tapi Engkau bangkit mengalahkan kematian. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau menang atas segala musuh. Engkau menang atas kematian. Engkau mengalahkan segala persoalan. Engkau mengalahkan segala sakit penyakit. Bahkan Engkau juga mengalahkan corona, dan kami akan mengalahkan corona dalam nama Yesus. Engkaulah perlindungan kami. Engkau Tuhan kami. Engkau penyembuh kami. Engkau pemelihara kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang ikut beribadah hari ini, yang berdoa hari ini, yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Teguhkan hati mereka. Bebaskan mereka dari ketakutan. Bebaskan mereka dari kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap corona. Kekhawatiran terhadap kelaparan. Kekhawatiran terhadap apapun. Dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Tuhan yang ajaib. Engkau sumber segala berkat untuk mereka. Bila mereka berseru kepadamu, maka Engkau akan mendengarkan doa mereka. Ketika mereka kekurangan, bila mereka meminta kepadamu, maka Engkau akan mencukupkannya. Karena Engkaulah Tuhan yang El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh umat-Mu di kota kami, kota Medan, provinsi kami Sumatera Utara, di negeri kami Indonesia.
yang percaya kepadamu. Lindungilah mereka dari corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara mereka Tuhan, cukupkan segala keperluan mereka. Walau mereka harus bekerja, darah-Mu membungkus mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai kepada kepala lingkungan, kepada dusun. Jamalah hati mereka, teguhkan iman mereka, satukan hati mereka Tuhan, untuk bahu-membahu mengatasi pandemi corona Bapa. Dalam nama Yesus, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, negeri kami Indonesia dalam waktu yang tidak lama akan bebas dari corona. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan, beri hikmat untuk presiden kami, memimpin kabinetnya, berikan dia wibawa yang dari surga, sehingga ketika dia mengeluarkan instruksi, tidak ada satu orang pun yang membangkang. Haleluya. Tapi semua bersatu hati melakukan apa yang telah diarahkan oleh presiden kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebangkitan. Kami bersyukur Engkau hidup selama-lamanya. Maka kami pun yang percaya kepadamu, satu kali ketika kami mati, kami akan bangkit dan bertemu dengan Engkau bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita memberikan persembahan kita. Perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, mari kita beribadah di rumah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti pada waktunya kita bawa persembahan kita di gereja atau kita kirimkan ke rekening gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar firman-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Berkati mereka, jamah hati mereka untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudaraku, hari ini kita akan memberikan persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tidak takut. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Marilah kita saudara-saudara semuanya bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka anugerahlah Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai sepanjang umur hidupmu. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 19 April 2020. Bagaimana kabarnya di rumah? Apakah semua sudah mulai bosan? Iya, semua kita merasakan bosan. Tapi mari pada saat ini kita memperkuat benteng doa kita. Tetap semangat, jangan menyerah. Hari Rabu dan Sabtu masih tetap ada doa dan kami mengundang semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk tetap datang dan berdoa. Kita bersama-sama berseru kepada Tuhan dan minta Tuhan melawat bangsa kita dan seluruh dunia melewati masa wabah corona ini. Kita bersyukur Bapak Ibu atas pembagian sembako yang telah dilakukan 3 hari berturut-turut pada minggu yang lalu dimulai dari hari Minggu, Senin dan Selasa. Dan kami juga bersyukur ada tangan-tangan yang bermurah hati juga dari anak-anak muda kita dari gereja ini dan juga dari kas sosial gereja yang sudah diberikan untuk menolong bagi teman-teman kita, saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan dalam masa wabah ini. Semoga apa yang sudah diberikan itu memberkati dan juga bisa memberkati kembali gereja kita di tempat ini. Mari semua keluarga-keluarga melakukan ibadah keluarga setiap pada hari KKA kita masing-masing. Ajak seluruh anggota keluarga Anda duduk bersama, menyembah Tuhan bersama, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama. Adapun pembacaan teks Alkitab yang akan dibaca di dalam ibadah KKA, mari diperhatikan di dalam grup WhatsApp atau boleh ditanyakan kepada ketua KKA-nya masing-masing. Kalau bertemu secara langsung ataupun melalui SMS atau telepon. Ibadah kaum muda dan remaja dilakukan melalui FB Live
setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk akun yang dipakai silahkan diperhatikan di pengumuman di grup kaum muda ataupun nanti bisa di-sharekan lewat Facebook ataupun lewat Instagram. Mari kita memberi bagi Tuhan. Ketika kita memberi dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut, Tuhan akan menolong kita dan memelihara kehidupan kita. Percayalah. Mari Bapak Ibu, kita tetap membuka gereja dan kantor gereja untuk menerima dari persembahan Bapak Ibu. Setiap hari Minggu ibadah di rumah masing-masing, sampaikanlah di kantor gereja pada jam kantor dan juga bisa ditransfer lewat rekening gereja. Tuhan memberkati kita semua, tetap bersemangat dan bersukacita, pikirkanlah yang indah dan yang berkenan kepada Allah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, terutama yang bergembira di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom.